Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi bersama saya dengan saya, Hepsi Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini situasi politik ini makin seru ya. Kita bahkan bukan menurut saya bukan hanya seru tapi udah menjurus ke arah brutal ini ya. Ini kan kabar kemarin terbaru tuh media-media membocorkan bahwa mereka mereka sudah dapat bocoran. Ada yang menyebutnya bahwa Menteri Nasdem ini Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dijadikan tersangka oleh KPK. Ada juga yang menyebut sudah diusulkan untuk jadi tersangka dan sudah disetujui oleh pimpinan KPK. Ini saya kira ini kaitannya tentu saja ada kaitannya dengan pencapresan Anies Baswedan. Begitu juga dengan Mahkamah Agung ini yang saya kira segera juga memutuskan soal peninjauan kembali yang diajukan oleh Muldoko untuk memperebutkan Partai Demokrat. Ya, saya kira pada akhirnya kita mesti bikin semacam prediksi yang brutal gitu. Karena dari awal kita coba menuntun dengan diskurs etik itu, tetapi kelihatannya pihak istana akan main kasar dan main habis-habisan. Dan itu yang kita catat pada saat situasi dimungkinkan, Jokowi akan keluarkan semua ambisinya itu. Itu saya kira udah harus jadi kita jadikan alasan hari ini. Dia mengundang Prabowo, mengundang Puan, mengundang macam-macam orang ke istana tuh. Siapa lagi kemarin dalam satu minggu ini kan seolah Jokowi mau memperlihatkan bahwa Ganjar, dia Ganjar, mengendalikan ya, Ganjar Pranowo. Ganjar. Ya. Jadi terlihat bahwa Jokowi mau pamer bahwa dia masih berkuasa. Nah, bahayanya yang dia sebut masih berkuasa itu sebetulnya sinyal terakhir. Tapi orang melihat secara terbalik justru bahwa Jokowi akhirnya nggak mau berpihak pada satu satu orang aja, tuh mau berpihak pada banyak orang, berpihak pada Prabowo, berpihak pada Ganjar, dan terbaca sebetulnya bahwa akhirnya Jokowi itu mau mengadu domba aja tuh supaya ada kekacauan politik. Nah, pada saat yang sama saya lagi di Solo, saya kemarin dan hari ini akan bicara lagi di kalangan mahasiswa. Universitas Negeri 11 Maret misalnya UNS, itu mahasiswanya berkumpul kemarin, saya kasih kuliah umum di situ, dan kira-kira ada mungkin 500-700 orang di situ, ada dosennya, dan mulai memperhatikan bahwa ada gejala yang disebut sebagai pembusukan politik. Teman saya Aris Mundayat, orang yang pintar dan berupaya, dia dosen di UGM dan di banyak LSM, membantu masyarakat sipil untuk mengerti bahwa kekuasaan itu selalu harus dipahami sebagai bagian dari praktek kapital. Jadi saudara Aris Mundayat ini, dia doktor dari Australia, melihat dengan cermat bagaimana perkembangan masyarakat sipil di Jawa Tengah yang pelan-pelan merasa bahwa diperlukan diskursus alternatif untuk mencegah meluasnya keangkuhan kekuasaan. Padahal kita tahu Jawa Tengah itu adalah wilayahnya Pak Jokowi, wilayahnya Ganjar, tetapi mahasiswanya betul-betul sangat kritis, melihat bahwa nggak mungkin lagi demokrasi itu diasuh dengan wacana akademis kalau Presiden Jokowi sendiri nggak mau melepaskan semacam ketakutan dia bahwa dia akan dipersoalkan nanti setelah Lancer. Kan kita bayangkan misalnya Jokowi apa sih yang dia cemaskan tentang bangsa ini? Dia cemaskan justru dinasti dia cemaskan justru reputasi dia nanti itu. Jadi ini yang menunjukkan bahwa keadaan kita sangat berbahaya sebetulnya. Dan mahasiswa, saya sudah bicara di 5-6 kota minggu ini, merasa bahwa saatnya untuk lakukan kerjasama dengan buruh, lakukan kerjasama dengan kelas menengah, supaya menuntut agar pemilu 2024 menjadi pintu utama untuk memuliakan kembali demokrasi. Jadi persiapan masyarakat sipil justru untuk memuliakan demokrasi, sementara persiapan istana justru untuk mengacaukan keadaan. Jadi saya bacanya begitu. Itu yang saya kira mesti jadi dasar percakapan kembali dalam mengevaluasi politik hari-hari ini. Dan yang menyedihkan kan biasanya kan gini, dalam dalam sistem negara demokrasi itu memang kan kita tahu ada tiga pilar ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif kan begitu ya, Bung Rocky, dan Ya, kemudian nanti betul. disebut PS sebagai fourth estate gitu, sebagai pilar keempat. Tetapi di kita itu kan kita sudah melihat bahwa pembusukan terjadi di semua lini ya, itu kan, dan lembaga-lembaga tadi yang harusnya menjadi kontrol dari eksekutif, kalau eksekutifnya menyimpang, Pak Jokowi sudah melakukan itu, ada DPR yang mengingatkan. Kemudian kalau itu ada juga Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi yang mengingatkan. Ada media juga yang bersikap kritis. Tapi di sini kita itu semua lihat semua itu di bawah kendali dari eksekutif gitu, dan semuanya
seolah-olah membebek saja apa saja kemauan dari Presiden Jokowi. Dalam hari ini misalnya, hari ini kita akan menyaksikan bagaimana sistem proporsional terbuka kembali, apakah dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi atau tidak, kan hari ini juga akan diputuskan begitu. Begitu juga dengan kasusnya di Mahkamah Agung berkaitan dengan kasus Demokrat, itu akan mana, itu dari situ kita akan lihat apakah ini levelnya udah busuknya, sudah parah dan harus diamputasi, atau masih busuk yang bisa disembuhkan gitu. Coba kita lihat secara singkat aja. Pertama soal Mahkamah Agung. Ya. Kita mendeteksi bahwa ada integritas hakim-hakim di Mahkamah Agung. Dan sinyal itu kita baca di dalam diskusi-diskusi pendek atau kalau bertemu dengan hakim Mahkamah Agung menganggap bahwa ya itu yang PK-nya Muldoko itu memang berbahaya bagi demokrasi. Jadi sebagai institusi Mahkamah Agung masih punya sinyal kuat bahwa jangan demokrasi itu dirusak hanya melalui caplok-mencaplok partai, misalnya dalam kasus Partai Demokrat. Tetapi kita lihat juga belakangan diajukan banyak kasus dari hakim-hakim Mahkamah Agung yang terlibat korupsi itu. Dan ini kelihatannya akan jadi tukar tambah bahwa Mahkamah Agung akan ditekan oleh kekuasaan tentu untuk tidak netral supaya kasus-kasus yang menyangkut hakim-hakim agung ini, beberapa hakim agung itu bisa dijadikan bahan tukar tambah dengan kasus Muldoko. Itu juga buruk kan, karena sistem hukum kita akhirnya jadi tempat apa namanya tukar tambah politik, kalau nggak mau disebut sebagai pelacuran politik. Mahkamah Konstitusi juga begitu. Sekarang orang menunggu bertaruh terbuka apa tertutup. Kan problemnya bukan terbuka apa tertutup, tapi siapa yang menyodorkan proposal untuk tertutup, yaitu PDIP. Jadi juga mungkin itu tukar tambah dengan PDIP supaya PDIP nggak terlalu menyudutkan Pak Jokowi, dan memang ternyata Pak Jokowi mulai seolah-olah berbaikan lagi dengan Ibu Mega, maka tentu Pak Jokowi akan terpengaruh dengan tuntutan Megawati, PDIP untuk sistem tertutup. Lalu MK membaca relasi baru antara Jokowi dan Megawati, dan MK mengkondisikan hakim-hakimnya untuk pilih sistem tertutup. Karena itu proposal bersama Megawati dengan Jokowi akhir-akhir ini kan itu jadi proposal bersama sebetulnya kan. Jadi kita mau lihat sebetulnya apa yang menyebabkan pembusukan lembaga-lembaga ini berlangsung. Ya satu-satu keterangan adalah tidak adanya oposisi itu. Sehingga tukar tambah di antara elit aja yang menentukan nasib bangsa ini. Itu yang saya terangkan tadi, berbeda dengan kalangan kampus yang mulai melihat fungsi oposisi itu, yang mungkin dalam 2 tahun ini mulai sadar bahwa tanpa ada politik oposisi, kekuasaan itu jadi semacam tukar tambah power elit. Dan itu yang kita sebut sebagai oligarki sebetulnya, yaitu perselingkuhan antara kekuasaan dan modal. Dan lebih-lebih lagi kalau kekuasaan itu dikendalikan oleh modal. Ini intinya, ini inti dari krisis kelembagaan kita hari ini, yaitu tidak ada kemandirian partai-partai politik. Dan itu menyebabkan juga kekuasaan suka-sukanya mengatur partai politik kan. Nasdem misalnya itu akan dihajar habis-habisan, ini tinggal ditunggu aja. Mungkin sekarang baru 2-3 menteri, nanti akan ada 2-3 orang di DPP juga yang punya komorbid akan dipersoalkan. Jadi terlihat bahwa dendam politik itu sebetulnya membatalkan yang kita sebut sebagai equality before the law. Dan ini sebetulnya problem yang lama. Kita udah tahu kasus Yasir Limpo itu dari Januari lalu, itu dari intai sebetulnya. Sekarang tinggal momentumnya. Mungkin 2-3 petinggi DPP juga akan dihajar. Jadi soal-soal semacam ini justru diajukan untuk membatalkan pencalonan Anies. Pasti itu. Tetapi kalau itu pun dilakukan demi hukum, nggak ada alasannya kenapa baru sekarang dibuka kan. Jadi kekuasaan menyimpan sprindik dendam-dendam politik atau mungkin memang itu kriminal, dan mengajukan itu sebagai alat tukar tambah politik. Kalau memang Nasdem itu bermasalah secara kriminal, pidana, ya dari awal dong. Ketika Nasdem masih bermesraan dengan Jokowi, justru karena Nasdem tidak bermesraan, maka sekarang dikeluarin. Jadi itu terlihat biasnya di situ tuh. Karena kemesraan politik hilang, maka hukum berbicara. Harusnya hukum berbicara, mau mesra apa nggak mesra, hukum mesti ditegakkan. Itu intinya. Saya kira kita bisa menduga dengan kuat kalau sekarang ini Nasdem masih ada dalam koalisi pemerintah, tidak akan muncul kasus-kasus yang menimpa Johnny G. Plate maupun Syahrul Yassin Limpo ini ya, Bung Rocky ya. Pasti. Jadi terlihat bahwa kemuliaan hukum itu hilang karena hukum dicari, dipakai untuk menghasilkan momentum. Jadi pemidanaan itu dimaksudkan untuk mengaktifkan momentum anti Anies kan, itu dasarnya kan. Ya. Anies boleh aja, suka-suka aja. Ada kriminal di Anies, ada kriminal di Nasdem, tapi jangan jadikan itu alat tukar tambah politik. Hukum lakukan.
itu sebagai upaya penegakan hukum, bukan untuk mengancam supaya jangan mencalonkan Anies misalnya. Itu buruk sebetulnya. Jadi kita ingin supaya di ujung pemerintahan ini, di ujung dan Jokowi, kita mulai menyusun kembali batu bata yang retak, semen yang retak, yang berantakan. Supaya 2024 masyarakat akademis, masyarakat sipil, bahkan publik internasional melihat bahwa oke, Indonesia menumbuhkan kembali model demokrasi yang masuk akal. Kalau sekarang demokrasi nggak masuk akal, demokrasi itu jadi semacam taruhan itu. Kita mau bertaruh ini terbuka apa tertutup. Kita mau bertaruh. Megawati akan kasih porsi yang besar pada Jokowi apa tidak tuh. Dalam pertaruhan itu kita nggak lihat lagi Ganjar itu siapa. Ganjar artinya di mainan politik. Anies juga begitu di obrak-abrik melalui partai-partai pendukungnya. Demokrat di obrak-abrik, Nasdem di obrak-abrik, sebentar lagi PKS di obrak-abrik tuh. Jadi terlihat kejujuran berpolitik itu tidak ada. Kita ingin ada kompetisi bebas. Hukum lakukan itu, lakukan fungsi hukum sebagai upaya pemidanaan dan jangan dikaitkan dengan posisi politik seseorang. Itu yang kita maksud sebagai kemuliaan dalam demokrasi. Ya, mari kita teruskan ya. Kenapa kemarin kita ribut-ribut mempersoalkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan para pimpinan KPK dan juga soal yang hari ini soal proporsional terbuka atau tertutup. Kan bukan persoalan keputusannya itu, tapi bahwa ada skenario besar di belakang semua keputusan-keputusan itu, kan begitu. Dan kita lihat sekarang tiba-tiba KPK bergerak cepat dengan mendidik Syahrul Yassin Limpo, padahal banyak kasus-kasus lain yang juga sebenarnya berkaitan dengan para petinggi partai yang ada di koalisi pemerintahan dan itu tidak dijalankan. Itu yang saya kira pembusukan di Mahkamah Konstitusi yang kita khawatirkan. Sementara di Mahkamah Agung seperti Anda sebutkan tadi, memang benar banyak kasus Bung Rocky. Sekarang ini sudah ada dua hakim agung yang ditangkap oleh KPK. Kemudian ada sekretaris Mahkamah Agung yang sudah jadi tersangka tapi tidak ditahan. Nah, itu aneh juga itu. Dan kemudian ada kemarin di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung itu saya lupa kalau nggak salah seorang wakil panitera mengungkap bahwa tarif seorang hakim agung disebut namanya dengan jelas siapa lagi, bahwa itu ratusan juta untuk tarif untuk kasus-kasus yang berperkara di Mahkamah Agung. Nah ini dari situ saja kita kan ngeri banget ini ya, lembaga-lembaga tinggi negara gitu tuh sudah hancur-hancuran semua. Oke, itu pasar hukumnya ada di situ tuh. Tapi ada juga pasar politik yang kemarin saya baca berita siapa namanya nih, Direktur Dirut Garuda itu berkeluh kesah bahwa dia ditekan atau diperas oleh anggota DPR supaya siapkan berapa 50 kursi bisnis kelas dari anggota DPR Haji, yang akan berangkat haji itu. Kan ini kurang ajar tuh. Sementara rakyat disuruh nunggu 10-20 tahun untuk pergi haji. Nah, kacungnya rakyat yang namanya anggota DPR memeras BUMN supaya siapkan 80 tiket demi dan bisnis kelas demi kepentingan ibadah mereka tuh. Ya, kan alasannya pengawasan Bung Rocky, alasannya ya. Itu alasan aja kan, tapi kita tahu bahwa ini buat apa itu dipamerkan itu. Nah, tentu saja si Dirut Garuda mungkin udah frustrasi juga tuh. Jadi banyak sebetulnya kasus-kasus yang mengendap di dalam benak publik yang terlihat secara sempurna. Ini demokrasi kita berantakan, penegakan hukum berantakan, arogansinya meninggi. Demikian juga arogansi Jokowi itu. Jadi kalau kita lihat Jokowi tetap berupaya untuk dinastinya dihidupkan. Tapi buat apa kalau seandainya beliau lengser toh satu waktu justru orang akan persoalkan bahwa Jokowi hendak menyembunyikan segala macam problem hukumnya pada dinastinya. Itu akan dibongkar juga tuh. Soal ijazah palsu misalnya, tiba-tiba Pak Jokowi lengser minggu pertama lalu ijazah palsu betul-betul diperlihatkan oleh UGM bahwa memang palsu tuh. Karena ada perubahan rezim, daripada malu UGM atau daripada masih ada masalah hukum di belakangnya tuh. Demikian juga soal Kaisang, saya baca itu mau masuk di Depok, itu kelihatannya sedikit dipaksakan itu kan, atau bahkan sangat dipaksakan. Bukan kita menghalangi hak demokrasi orang, tapi ada semacam kejujuran, ada semacam ketaatan etis bahwa kenapa mesti dipaksakan? Apa itu untuk melindungi bapaknya? Apa? Jadi semua orang akhirnya bertanya bahwa ini cawe-cawe ini akan panjang itu, dan itu yang membuat kita frustrasi. Tapi frustrasi kita sebetulnya bukan karena kekuasaannya memburuk, tetapi sinyal pertama Jokowi justru menjebakkan diri dalam keburukan itu. Kita justru ingin menyelamatkan Pak Jokowi supaya nanti dia akan diingat sebagai orang yang di akhir masa jabatannya menghindar dari pembusukan politik dan berupaya untuk tidak ikut campur di dalam perpolitikan yang jorok semacam ini kan.
Kalau Jokowi sekedar bilang oke, saya bersedia supaya menjadi juru kampanye Ganjar nanti, tapi nggak mungkin karena saya masih presiden. Tetapi saya ingin Ganjar jadi presiden. Itu etisnya begitu tuh. Bukan dia sendiri ikut campur tangan dan mengundang yang lain supaya jangan pro Anies misalnya. Kan itu buruknya di situ kan. Kita Ya, tetap melihat potensi kekacauan politik karena orang akan dendam pada tradisi cewek-ceweknya Jokowi. iya, 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 iya. Nah ini kalau kita melihat begini kita jadi agak heran kalau kemudian Pak Luhut ya dengan segala macam persoalan yang begitu banyak bilang bahwa presiden yang akan datang tuh nggak usah aneh-aneh lah, nggak usah ngomong soal perubahan. Padahal ini banyak sekali yang kita omongkan tadi ini agenda-agendanya bukan hanya dirubah tapi harus diperbaiki, dikoreksi ya bahkan. Mestinya Pak, ya, mestinya Pak Luhut bicara bahwa oke, presiden akan datang, perbaiki bagian yang kurang dari presiden sekarang. Itu lebih masuk akal tuh. Tetapi yang mungkin kelatahan Pak Luhut kan ya pokoknya bicara dulu nanti dia koreksi nanti. Tapi yang penting kita kasih sinyal bahwa hari ini ada kekacauan demokrasi dan nggak mungkin ini tidak kita perbaiki ke depan. Kita nggak mungkin meneruskan model cewek-cewek Pak Jokowi dengan presiden berikutnya kan. Jadi Pak Luhut juga mesti terangkan apa yang dia maksud tuh. Keadaan memburuk sekarang, bahwa koalisi itu jadi permainan politik karena 20% threshold itu nggak mau dibatalkan oleh partai-partai. Kalau Pak Luhut bilang misalnya, seharusnya tidak akan terjadi kekacauan bila presidensial threshold 0%. Nah, itu masuk akal tuh. Jadi kita juga kasih kritik. Saya berteman baik dengan Pak Luhut, tapi dalam soal-soal semacam ini tetap kita mesti saling kasih kritik. Dan saya kira Pak Luhut paham juga. Saya berteman baik dengan Prabowo dan menganggap bahwa Prabowo mestinya juga ikut memberi sinyal bahwa jangan demokrasi itu diatur demi keinginan untuk balas dendam. Saya kira Prabowo mengerti itu. Saya berteman dengan Pak Mahfud MD, tetap saya kasih kritik. Jadi percakapan semacam ini kita maksudkan justru untuk memperbaiki negeri ini, bangsa ini, bukan saling mengirim sinyal dendam. Saya nggak peduli dengan dendam. Yang saya peduli bahwa politik diasuh dengan akal sehat. Itu aja dasarnya. Ya, saya kira penting ini Anda yang nanti sampaikan tadi bahwa Anda berteman dengan Pak Luhut, berteman dengan Pak Mahfud, dan berteman dengan Pak Prabowo yang lain-lain dan setiap hari Anda masih melalui channel ini kritik mereka gitu ya. Karena di Indonesia ini bawaannya kalau teman sendiri, yaitu dalam kasus tadi, kalau teman koalisi ya nggak akan dikenakan hukum, tapi kalau Anda lawan politik Anda akan dihajar dengan hukum. Saya kira mesti kita mulai bisa bedakan begitu ya. Ya kalau teman, ya kalau salah justru kita yang harus paling keras mengingatkan begitu, bukannya malah dilindungi. Itu pentingnya. Saya bisa suka-sukanya angkat telepon Pak Luhut atau ya beliau tuh. Demikian juga Pak Mahfud tuh. Saya punya nomor telepon semua. Pak Prabowo juga bisa aja. Prabowo menghubungi saya atau saya hubungi dia. Tetapi kita mau atur supaya pembicaraan itu betul-betul demi menyelamatkan demokrasi. Bukan cawe-cawe antara petinggi-petinggi politik. Jadi tetap FNN mau memberitahu bahwa kita ini forum untuk mengulas semua soal dengan akal sehat. Ya. Jadi kalau kita kasih kritik itu betul-betul demi masa depan, demi tuntutan dari generasi baru tuh. Kita kasih jempol pada Pak Luhut, jempol pada Pak Prabowo, jempol pada Pak Mahfud, tapi juga kita bisa kasih jempol terbalik pada mereka itu untuk hal-hal yang memang harus kita berikan jempol terbalik itu. Yes. Itu intinya tuh. Nah kalau Pak Ganjar ya saya mau meminta supaya ada permainan yang jujur dan fair di dalam kompetisi politik nanti. Hanya itu sebetulnya kepentingan kita. Yang kita sebut sebagai ethics first. Siapapun yang ingin bersaing, kita inginkan ada etika politik yang mereka tumbuhkan. Justru karena kita percaya Pak Prabowo pasti seorang intelektual, paham tentang nilai dasar demokrasi. Pak Mahfud juga begitu tuh. LBP juga begitu. Mereka ini sama-sama orang-orang intelektual sebetulnya. Pak Mahfud intelektual karena sebagai scholar. Pak Luhut juga intelektual, pengetahuannya tentang semua hal itu tidak diragukan. Prabowo juga begitu. Tapi kita minta supaya elit yang sekarang ada itu mengucapkan hal sejujur-jujurnya. Bahwa jangan sampai masa depan kita itu hanya dimaksudkan untuk meneruskan hal-hal yang buruk dari masa kini. Yang buruk itu kita mau tinggalkan. Karena itu tidak mungkin mengatakan bahwa ya Presiden Jokowi udah benar semua. Nggak mungkin begitu. Demikian juga menteri-menteri. Nah itu sebetulnya fungsi dari FNN, yaitu mengulas semua hal dari posisi akal sehat dan kejujuran. Ya, semuanya kita mulai dengan 0%. Ya, kejujuran itu kita mulai dari sini. Yes, ini intinya. Yes, thank you, Moro. Yep.